Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Semoga dalam damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nah, renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 62 ayat 2 dikatakan demikian. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Tema renungan berubah dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada seseorang yang dulunya dikenal sebagai penjahat atau pemalas. Setiap orang mengenalnya dengan stigma buruk dan mereka merasa tidak ada harapan untuk berubah. Namun seseorang ini bertobat, menjalani hidup baru dalam Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukan yang benar. Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan yang signifikan. Dia menjadi lebih jujur, lebih bekerja keras, dan lebih peduli terhadap orang lain. Lambat laun, orang-orang mulai menghormatinya bukan karena sikap dia dahulu, tetapi karena siapa dia sekarang, hasil dari kasih dan perubahan yang dibuat oleh Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah gambaran dari apa yang dimaksud dengan nama baru dalam Yesaya pasal 62 ayat 2. Tuhan tidak hanya mengubah kita secara pribadi, tetapi juga memberi kita kesaksian hidup yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melihat dan mengagumi kemuliaannya. Tuhan menawarkan kita kesempatan untuk memiliki nama baru yang mencerminkan kemuliaannya, dan melalui hidup yang berubah ini kita dapat menjadi saksi yang membawa bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Alkitab, perubahan nama sering menandakan perubahan status atau panggilan. Contohnya, Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus, dan banyak lagi contohnya. Tuhan memberikan nama baru kepada umatnya supaya ada pembaharuan dan tidak terikat lagi dengan dosa di masa lalu. Jika kita merasa gagal, tidak berharga, atau terjebak dalam dosa masa lalu, ingatlah Tuhan memberi kita identitas baru sebagai anak-anaknya yang ditebus dan dimuliakan. Karena itu terimalah identitas baru di dalam Kristus. Jangan biarkan dosa-dosa menghalangi kita untuk menerimanya. Yakinlah, jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Ia akan menggenapi janjinya untuk memulihkan hidup kita. Biarlah hidup kita menjadi terang bagi sesama sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman-Mu hari ini menegaskan bahwa kami sekarang telah menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan agar kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu, bertobat dan meninggalkan sifat-sifat buruk
yang selama ini kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Tolong kami agar kami mampu berubah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan orang lain, dan menjadi saksi yang dapat membawa bangsa-bangsa lain melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang menderita sakit penyakit. Tuhan berkenan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit, memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka agar berhasil, dan menghibur mereka yang berduka. Tuhan menolong dan memberi iman yang kokoh dan teguh bagi mereka yang mengalami pencobaan dan kesulitan hidup, agar mereka dapat mengatasi pencobaan atau kesulitan yang mereka alami dan tetap berpengharapan dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat bagimu Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.